Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, seperjuangan, sebangsa, setanah air. Tahukah kita semua apa tugas utama dari marbot itu? Gitu ya. Ini agak beda nih saya membahasakannya. Tugas utama marbot itu adalah melawan syaitan di masjid. Ya, membersihkan berbagai macam jenis syaitan yang ada di masjid. Kok begitu? Karena mungkin saja di masjid itu jadi sarang syaitan. Na'udzubillah. Yang pertama, ya, syaitan itu suka dengan kotoran. Buktinya kalau kita mau ke WC, kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Khubusi wal khobais itu artinya setan laki dan setan perempuan. Itu artinya di tempat-tempat kotorlah setan itu banyak bercokol. Maka marbot berupaya untuk membersihkan. Kalau bersih berarti setannya nggak suka, kan gitu. Jadi marbot tugasnya adalah melawan syaitan, mengusir syaitan. Yang kedua, ya, yang namanya syaitan itu suka dengan mubazir, inefisiensi, bahasa kerennya mah bilang. Misalnya ada keran bocor dibiarkan, na'udzubillah. Ada lampu malam yang harusnya tidak semuanya nyala, mana saja yang harus nyala gitu kan. Tapi ini enggak semuanya nyala, itu juga mubazir. Maka Allah katakan, innal mubazirina kanu ikhwanus syayatin. Mubazir itu adalah saudara-saudaranya setan. Nah, marbot itu keliling, ya kan? Ini kalau marbot yang beneran tugasnya di masjid ya 24 jam, dia keliling-keliling lihat, oh ini harus dimatiin. Terus keran ada yang bocor, segera dilapor, diservis supaya keran itu tidak bocor. Dan berbagai macam model kemubaziran lain yang nanti kita temukan banyak sekali di masjid. Na'udzubillah. Yang ketiga, ya, bahwa setan itu ada itu dalam surat Al-Maidah ayat 99:1, tugasnya setan itu adalah membuat permusuhan di masjid itu. Jadi, kalau ada ceramah-ceramah yang ujung-ujungnya bikin permusuhan, bahkan permusuhan itu sesama orang yang beriman, na'udzubillah, itu berarti masjid jadi sarangnya syaitan. Maka jangan sampai ada pengajian-pengajian atau ceramah-ceramah yang isinya membuat permusuhan, na'udzubillah min dzalik. Maka apa tugas marbot? Tugas marbot adalah memberikan teladan kepada masyarakat. Ini loh kerja yang produktif, bukan asal ngomong. Bahkan marbot barangkali tidak perlu ngomong. Dia langsung memberikan edukasi ke masyarakat tentang kerja, tentang kewajiban kita memberikan kontribusi kepada agama Islam atau kepada umat dan bangsa ini langsung dengan bukti nyata. Lalu kenapa banyak orang yang ribut, suka berantem karena enggak punya kerjaan? Nah, karena enggak punya kerjaan, maka senangnya ngobrol debat. Karena senangnya ngobrol debat, maka dia senang sekali dengan para pembicara yang kadangkala membawa permusuhan. Maka diingatkan, daripada kita bermusuhan, mendingan kita kerja langsung konkret, kerja nyata. Jadi tugasnya marbot juga meredam permusuhan, karena marbot memberikan contoh langsung, bukan dengan kata-kata. Dalam kaidah yang sangat umum disebutkan, ya, bahwa lisanul hal afsah min lisanul maqal. Bahwa mengajak orang dengan bukti nyata, bilhal itu artinya dengan konkret, ya, jauh lebih baik daripada mengajak orang dengan kata-kata. Nah, mudah-mudahan inilah kerjanya marbot, memberikan contoh kepada orang, kontribusi terhadap umat, bangsa, dan negara dengan bukti nyata,
bukan dengan kata-kata, sehingga sangat bisa mengurangi keributan. Disitulah setan yang tidak suka, dia kabur. Kalau kita bersatu kompak, kabur tuh setan. Yang keempat, ini mirip-mirip di dalam surat Al-Baqarah ayat 102, tugasnya setan itu, na'udzubillah, yaitu menceraikan suami istri. Gurunya namanya Harut dan Marut. Dia belajar ilmu sihir, kemudian disampaikan kepada manusia. Jadi manusia itu bisa bikin orang jatuh cinta yang disebut pelet, tapi sebaliknya bisa membuat orang saling membenci. Nah, itu juga pelajaran-pelajaran sihir dari Harut dan Marut. Allah sebutkan itu semua di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Jadi kalau ada suami istri itu bercerai gitu ya, maka setan pun tertawa-tawa. Na'udzubillah. Lah, apa kaitannya dengan marbot gitu? Karena memang ada orang yang ikut pengajian, lain guru, lain ilmu, suami dan istri, lain guru dan ilmu, dia ribut sampai di rumah, nggak sesuai dengan alirannya masing-masing, dengan pendapat gurunya masing-masing, sampai menimbulkan perpecahan dan perceraian. Saya tidak hiperbol, cukup banyak kasus model begini ketika suami istri, guru beda ilmu, dia ribut, akhirnya berpisah. Maka hubungan dengan marbot, lagi-lagi marbot menunjukkan kekompakannya, bahwa di masjid seharusnya bukan tempat ribut, apalagi bercerai. Di masjid harus tempat kita bersatu, hanya ada satu, yaitu hamba Allah. Lepas semua bendera dan atribut, pangkat, jabatan, dan kedudukan, warna partai, dan sebagainya. Kalau sudah masuk di masjid, satu, yaitu kita menjadi hamba Allah. Lah, akhirnya marbot juga memberikan contoh hamba Allah yang bisa kompak kompak bersama jika ada pekerjaan yang konkret. Apalagi pekerjaan itu mulia, dengan adanya program-program yang konkret dan mulia, sehingga kita mudah bersatu hati kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pasangan suami istri ini kompak, apalagi dua-duanya jadi marbot dalam arti luas ya, bukan marbot hanya kerjaannya itu doang, banyak lagi kerjaan marbot. Orang-orang yang intinya hati dan pikirannya selalu mikirin masjid, dia juga menjadi sahabatnya marbot. Saya yakin suami istri yang dua-duanya hatinya terkait dengan masjid, dia insya Allah akan damai, hidup rukun, bahagia, sakinah, mawaddah, warohmah. Dan lain lagi, masih banyak lagi. Jadi kesimpulannya, marbot tugas intinya adalah perang bersama syaitan, perang melawan syaitan. Marbot tugas utamanya adalah mengusir syaitan dari masjid, sehingga masjid menjadi tempat yang bersih, lahir dan batin. Habis semua setan-setan yang bisa merusak kerukunan umat Islam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan hati dan pikiran kita dengan masjid di tempat kita masing-masing. Semoga kita tertarik dengan berbagai macam program-program yang ada di masjid, di antaranya adalah program yang diselenggarakan oleh para marbot, yaitu orang-orang yang hati dan pikirannya senantiasa terikat terkait dengan masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.